Nah, sekarang saya ingin bahas tentang konsep remarketing. Remarketing itu intinya adalah kita ngiklan kepada orang yang pernah datang ke website kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah buka website, terus benar ngejar-ngejar, itu namanya remarketing. Nah, yang Bapak perlu perhatikan, dari visit yang dari merah ke oranye, itu nggak mesti melalui platform Google Ads. Kan banyak cara untuk mendatangkan traffic ke website kan. Ada yang organik, ada yang bayar. Bayar gak macam-macam. Yang penting, semua traffic yang datang ke website kita, itu kita bisa remarketing. Jadi contohnya kayak begini, orang datang ke website ini, terus dia pada saat ke website orang lain, bannernya ngejar-ngejar. Muncul, gitu. Pernah jadi korban lah ya. Jadi korban lah. Konsep ini namanya remarketing kalau di Google Ads. Kalau misalnya di Facebook namanya retargeting. Intinya sama aja sih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah buka akun media sosial tertentu atau website tertentu, itu Bapak Ibu dikejar-kejar di Instagram. Itu intinya sama aja. Kalau Bapak Ibu nanya lebih bagus mana antara retargeting sama remarketing, tergantung sih. Mungkin saya agak bias, tapi menurut saya lebih bagus remarketing. Karena remarketing dia punya placement-nya lebih lebih luas. Karena kan di website. Kalau Facebook Ads retargeting itu kan dikejar-kejar hanya di platform Instagram dan Facebook doang. Nah, Bapak bertanya kenapa kita bisa mengejar-ngejar mereka? Karena kita ada remarketing code-nya. Jadi kalau misalnya dilihat website saya nih, lihat source code-nya. Kalau di Windows itu di Ctrl U aja. Terus jangan pusing, kita lihat aja di ketik aja AW. Nah, jadi kode ini buat remarketing. Kalau ini buat retargeting nih, Facebook Pixel Code. Oke. Ini Google Analytics. Jadi setiap kode Google Ads Remarketing itu formatnya seperti ini, dan tiap kode ini punya ID-nya namanya AW. Nah, AW ini mengikuti akunnya. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ganti-ganti akun karena ganti-ganti agensi, ini agak sayang sih, karena ngulang lagi dari awal ngumpulin audiensnya. Bapak Ibu bertanya, kita bisa nggak remarketing kepada pengunjung website Tango Wafer? By default nggak bisa, karena kan kita nggak bisa masukin kode ini ke websitenya Tango Wafer kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai Digital Agency, terus kadang-kadang Digital Agency nitip kode untuk dipasang di website tersebut. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah putus sama agensi tersebut, kodenya dihapus. Karena beberapa agensi itu nggak reminder. Gitu. Jadi karena khawatirnya, kayak saya lah misalkan, saya pakai agensi, agensinya itu katakanlah pernah ngurusin website ya, Google Ads-nya Mac Plus. Terus Mac Plus putusin dia. Tapi dia punya kode, ini nggak dihapus sama Mac Plus. Nah, terus si agensi tersebut bisa datang ke saya, Erudit, kamu mau nggak ngiklan kepada pengunjung website Mac Plus? Itu bisa. Makanya jangan lupa dihapus. Dan masalahnya adalah kadang-kadang beberapa perusahaan, kan kalau misalnya pakai agensi, biasanya itu kontrak setahun. Nah, masalahnya pada saat setahunnya itu ada pergantian karyawan, itu yang agak repot sih biasanya sih. Jadi misalkan di bulan Januari agensinya titip kode PIC-nya adalah si Budi gitu. Terus Budinya resign, diganti sama Anton kan nggak tahu apa-apa. Itu yang agak bahaya sih. Nah, selain itu saya ingin menjelaskan tentang similar audience. Sebetulnya kita digital marketer pada umumnya, itu kita kalau misalnya jalan GDN, itu kita nggak mainnya di interest lagi. Kita nggak main di interest, karena interest itu agak susah
Kenapa? Karena agak bias sih. Jadi gini, misalkan saya jual satu tas harga 30 juta. Kan tas cowok misalkan, tas cowok harga 30 juta. Kan berarti tas tersebut untuk orang-orang yang ada duit. Terus kita interest-nya pasang, katakanlah kan tas cowok, jadi tasnya interest-nya di Lamborghini atau Ferrari. Masalahnya adalah nggak semua orang yang interest-nya di Ferrari dan Lamborghini itu adalah orang kaya. Itu masalahnya sih. Gitu. Jadi kita di digital marketer udah jarang banget sih pakai interest. Interest itu dipakai hanya pada saat kita pertama kali jalanin Google Ads, jalanin GDN. Oke lah, kita mungkin spending 20 juta, 30 juta, 50 juta untuk interest. Habis itu kita stop. Nah kan kita udah dapet tuh, dia punya target, dia punya audiensnya. Nah dari audiens tersebut, kita segmentasi mana yang paling engage, mana yang convert. Nah dari yang udah engage dan convert itu, kita iklanin kepada mereka, itu pertama. Yang biru itu, setelah itu kita bikin similar audience-nya. Jadi similar audience adalah orang-orang yang mirip, jadi yang hijau itu adalah orang-orang yang mirip behavior-nya dengan orang biru. Tapi dia nggak pernah datang ke kita. Misalkan gini ya, misalkan saya jualan tas di website saya. Oke. Terus pasti ada dong selama perjalanan waktu kan ada orang-orang yang beli tas saya. Katakanlah ada 3.000 orang akhirnya beli. Dari 10.000 pengunjung, ada 3.000 yang beli. Nah, 3.000 itu, saya bisa bilang ke Google, saya mau dong cari orang-orang yang behavior internetnya itu mirip sama 3.000 orang tersebut. Itu bisa, kita pakai similar audience. Jadi kita nggak main di interest lagi.